diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Wes, Om ganteng lagi. Gini, cara masyarakat sipil menyampaikan pendapat memang penting untuk kita cermati. Tapi lebih penting lagi, memahami mengapa mereka merasa perlu bertindak demikian. Kenapa sih harus melakukan itu? Dalam konteks revisi Undang-Undang TNI, aksi kawan-kawan kontras bukan sekedar mengganggu rapat, tapi sebuah bentuk keprihatinan terhadap isi kebijakan yang bisa berdampak luas. Jika fokus Om Ganteng nih hanya pada cara protes, mengarah pada tindakan anarkis teriak-teriak tanpa menyoroti alasan di balik protes itu, maka esensi tuntutan masyarakat jelas terabaikan. Saya tanya, kira-kira kenapa sipil bertindak demikian? Kenapa mesti kita gedor itu hotel mewah tempat kalian rapat? Kenapa? Pertama, jelas minimnya transparansi. Pembahasan RUU TNI ini dilakukan di hotel mewah, tertutup, bukan di gedung DPR yang lebih mudah diawasi publik. Ini menimbulkan kecurigaan. Ada apa sih? Kan gitu. Dua, potensi kembalinya dui fungsi ABRI. Ada pasal yang memungkinkan TNI aktif menduduki jabatan sipil yang bisa membuka jalan bagi militerisme dalam politik. Kita gak benci TNI, tapi kita, bangsa kita punya masa lalu yang kelam soal ini. Ketiga, kurangnya ruang diskusi. Dengerin, jika masyarakat sipil merasa jalur komunikasi formal tidak memberi mereka suara, maka protes langsung jadi satu-satunya pilihan. Lo sadar gak sih, kita tuh sebenarnya udah dapat spoiler apa jadinya kalau sampai dui fungsi TNI itu kembali ke ranah sipil. Mulai dari arogansi, intimidasi, sampai statement bodoh seperti dilakuin staf sus Kemenhan, Deddy Corbuzier. Kita bahas satu persatu. Gue pengen bahas dulu soal Deddy Corbuzier sebelum kita masuk ke sejarah. Yang bangga di video itu bilang dia adalah staf sus Kemenhan, walaupun publik protes begitu keras. Biarin lah, mungkin urat malunya hilang. Dia bilang protes warga sipil kemarin itu bentuk ilegal dan juga mengganggu konstitusi. Gini loh Om Squidward ganteng. Justru kebebasan berekspresi itu adalah amanat dari konstitusi. Pasal 28. Justru kita lagi memperjuangkan konstitusi, bukan melanggar. Putusan MK juga udah bilang, kalau DPR itu tidak melibatkan masyarakat dalam pembentukan undang-undang, gak sah itu undang-undangnya. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan juga udah bilang, masyarakat itu harus dilibatkan oleh DPR dan atau pemerintah untuk pembentukan undang-undang. Kata kuncinya partisipasi. Pertanyaannya, rapat Komisi 1 DPR kemarin yang dilakuin di hotel mewah di tengah efisiensi, diem-diem, ngebut, tertutup, dijaga ketat. Apakah itu partisipasi? Jadi yang ilegal itu, yang melanggar konstitusi itu, masyarakat sipil atau DPR dan para penjaga-penjaganya kemarin. Kedua, kalau kita ngomongin sejarah, awalnya memang mungkin militer cuman jadi presidennya, ya kan? Terus lama-lama masuk kementerian, lama-lama ABRI masuk desa, lama-lama punya fraksi sendiri di parlemen. Sekarang polanya mengarah ke sana, perluasan kementerian untuk militer, lama-lama ntar punya fraksi sendiri tuh di DPR. Ketiga, ada trauma terhadap militer Orde Baru karena kekerasan yang sistematis. Lo pengusaha, bisnismen, lo harus tunduk sama militer karena mereka punya pasukan, mereka punya senjata. Lo ASN, lo pemangku kebijakan publik, lo politisi, harus tunduk sama keinginan militer karena mereka punya pasukan, mereka punya senjata. Masyarakat dibuat jauh sama politik, seakan-akan semuanya stabil padahal mencekam. Intimidasi dilakukan bagi yang kritis, bahkan penculikan. Keempat, hilang sudah nuansa suasana kritis dan juga demokratis. Siapapun yang kritis akan dibilang kemarin contohnya kampungan. Terus di video Deddy Corbuzier dibilang kita anarkis. Dulu zaman Orba yang kritis dibilang subversif. Polanya sama kan? Jadi kita bukan benci TNI, toh Pak SBY aja mengingatkan hal yang sama tentang reformasi TNI dan jangan sampai dui fungsi TNI kembali. Jangan sampai kita balik lagi ke era kegelapan. Awalnya setahun 2 tahun, lama-lama 32 tahun. Nah, kalian sudah paham kan kenapa si botak diangkat menjadi staf sus? Nah, tidak lain untuk bagaimana agar mengcounter para pengkritik-pengkritik ketika pejabat melakukan suatu hal yang sangat mencurigakan dan tentu merugikan rakyat Indonesia. Nah, kemudian terkait dengan pengesahan RUU TNI, ini adalah awal kebangkitan Orde Baru. Apakah benar seperti itu adanya? Baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar netizen ini bahwa bahayanya RUU TNI.
Untuk itu langsung saja ke videonya. Mencekam. Rancangan Apanya tuh yang Undang-Undang mencekam? TNI adalah tiket emas menuju Oh. Orde Baru Reborn. Jika RUU ini lolos dan disahkan, maka sejarah kelam negeri ini akan kembali terulang. Ini adalah pintu masuk bagi militer agar bisa menduduki jabatan sipil dan menumbuhkan kembali bayang-bayang dwi-fungsi ABRI yang pernah merampas demokrasi kita. Ini Bahaya bukan tuh. sekedar regulasi biasa, tapi ini adalah senjata rezim untuk membungkam suara-suara rakyat di bawah bayang-bayang senjata. Jika hari ini mereka pelan-pelan masuk dan merangsek ke jabatan sipil, tidak menutup kemungkinan esok hari kita akan bangun di dalam negara yang lebih mirip kediktatoran daripada demokrasi. Jangan tertipu dengan dalih stabilitas. Ini bukan solusi, tapi ini adalah jalan tol menuju negara otoritarianisme. Dengan kekuatan bersenjata diberi panggung politik, maka kritik ke depan akan dianggap sebagai ancaman, dan oposisi akan dilenyapkan dengan dalih kedisiplinan militeristik. Hari ini mereka mengamankan jabatan. Esok mereka akan mengunci suara kita, kemudian membungkam kebebasan dengan borgol aturan. Kita harus sadar, RUU ini bukan kepentingan bangsa, melainkan sebuah mesin waktu yang siap membawa kita kembali ke era tangan besi. Jika kita hanya diam, maka jangan kaget esok suara kita hanya menggema di ruang hampa kekuasaan. Demonya minta pengesahan RUU perampasan aset, tapi DPR tengah malam diam-diam rapat di Hotel Bintang 5 membahas RUU TNI. RUU TNI yang dibahas tengah malam dengan tergesa-gesa menunjukkan kurangnya transparansi dan keterbukaan. Di saat generasi muda terutama Gen Z tengah berjuang mencari pekerjaan di tengah tingginya angka PHK dan ketidakpastian ekonomi, RUU ini tentu seperti pengabaian terhadap kebutuhan utama rakyat, yakni kepastian kerja yang adil dan merata. Pemerintah dan lembaga negara seharusnya lebih fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas, bukan justru mengalihkan perhatian dengan penempatan personil militer di sektor sipil yang justru dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Bukankah lebih bijak jika anggaran yang dialokasikan untuk hal ini dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja bagi generasi muda? Selain itu, pemilihan tempat untuk membahas RUU TNI ini di Hotel Bintang 5 justru menambah kesan bahwa ada yang disembunyikan dari publik di tengah anggaran efisiensi saat ini. Menggunakan fasilitas seperti hotel mewah rasanya tidak tepat sasaran. Gedung DPR RI yang sudah tersedia seharusnya bisa menjadi tempat yang efisien dan menunjukkan contoh pengelolaan anggaran yang lebih bijaksana. Secara keseluruhan, langkah untuk menduduki jabatan sipil dengan melibatkan TNI sangat patut dipertanyakan. Keamanan dan pertahanan negara seharusnya tetap menjadi tanggung jawab utama. Sementara jabatan sipil yang lebih mengarah pada pengelolaan pemerintah atau birokrat sebaiknya diisi oleh mereka yang mempunyai kapasitas atau latar belakang di bidang tersebut.